Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya sehat ya. Mantap. Salaman COVID. Oke, seperti biasa di channel YouTube saya kita akan belajar membahas tentang dunia keperawatan. Ya, untuk di konten kali ini kita masih seputar dunia keperawatan ya, dan konten selanjutnya kita tidak tahu. Terserahlah saya mau bahas apa begitu. Tapi untuk kali ini saya mau bahas karena kebetulan kemarin ada yang tanya saya, apakah kita mengambil jurusan ilmu keperawatan, apa saja yang kita pelajari di situ. Nah, makanya saya buat konten ini untuk sharing apa saja yang saya pelajari ketika mengambil jurusan ilmu keperawatan. Semoga dengan sharing saya ini bisa membantu menjawab pertanyaan dari saudara kita ya. Oke, silakan menonton. Oke, kita akan bahas apa saja yang dipelajari ketika mengambil jurusan keperawatan. Yang pertama, ilmu keperawatan itu ilmu yang menarik karena di situ kita mempelajari semuanya, baik anatomi fisiologi manusia, kebutuhan dasar manusia yang meliputi biologis, psikologis, sosial, spiritual, dan kultural. Semuanya kita pelajari di ilmu keperawatan. Itu yang menurut saya ketika kita menjadi seorang perawat, kita sudah cukup mumpuni untuk bisa menghadapi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat begitu, yang berhubungan dengan kesehatan manusia. Jadi ilmu keperawatan itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita melayani kebutuhan dasar manusia dengan memperhatikan tadi aspek biologis, psikologis, sosial, spiritual, dan kultural. Itu adalah konsep dasar keperawatan yang harus teman-teman tahu kalau mau menjadi seorang perawat. Karena perawat itu, kita ketika menjadi seorang perawat, lingkup kita itu adalah melayani kebutuhan dasar manusia. Itu yang membuat beda keperawatan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi fokus keperawatan adalah kepada KDM, kebutuhan dasar manusia. Itu fokus dari ilmu keperawatan itu sendiri. Oke. Jadi ketika teman-teman mau menjadi perawat, jangan berpikir yang lain-lain dulu. Yang paling penting adalah bagaimana teman-teman mempelajari apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia ketika dia sakit. Itu yang paling penting. Nah, pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan di ilmu keperawatan itu sangat banyak ya teman-teman. Bukan hanya berhubungan tentang anatomi fisiologi manusia, tetapi kita juga belajar tentang bagaimana etika berkomunikasi, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan pasien. Kemudian bagaimana kita belajar tentang entrepreneurship keperawatan. Kemudian bagaimana kita belajar tentang transkultural keperawatan. Itu semua kita pelajari di dalam ilmu keperawatan. Itu yang menurut saya ilmu keperawatan itu suatu ilmu yang cakupannya itu sangat luas. Oke. Jadi menurut saya ilmu keperawatan itu luas seperti samudra. Tinggal saja teman-teman berenang di situ dan dapat mutiara. Dan selain itu kita juga mendapat sedikit pembelajaran tentang obat-obatan ya. Sebenarnya kan itu kan lebih detailnya kalau untuk obat-obatan kan urusan farmasi ya. Tetapi kita juga mendapat sedikit pembelajaran tentang obat-obatan. Nah, karena kenapa perawat harus belajar obat? Karena kita yang nanti memberikan obat kepada pasien. Jadi kita harus tahu bagaimana prinsip-prinsip pemberian obat yang baik dan benar kepada pasien, itu ada prinsipnya. Nah, itu fungsinya kita harus mempelajari sedikit tentang obat-obatan karena kita sendiri yang nanti berhubungan langsung dengan pasien. Perawat itu stay 1x24 jam ketika pasien masuk rumah sakit sampai pasien dirawat, sembuh dan pulang. Itu kita perawat selalu ada dengan pasien. Itu teman-teman juga akan mempelajari yang namanya asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan itu meliputi dari pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi keperawatan. Jadi pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi itu teman-teman lakukan itu di rumah sakit. Contoh misalnya ada pasien datang di rumah sakit, teman-teman melakukan pengkajian. Setelah itu teman-teman menentukan diagnosa, ini pasien sakit apa. Setelah itu teman-teman menegakkan intervensi dari keluhannya ini, hasil pemeriksaan fisik. Selanjutnya kita menentukan diagnosa, ini sakitnya apa diagnosanya, diagnosa keperawatannya apa saja. Setelah itu
baru teman-teman merumuskan intervensinya. Dari diagnosa ini kan misalnya diagnosanya ada berapa? 5. Itu pasti punya intervensi yang berbeda-beda. Jadi misalnya diagnosa pertama intervensinya ini, intervensinya ini, intervensinya ini. Nah, intervensi keperawatan perencanaan itu intervensi keperawatan itu bisa meliputi secara mandiri yang bisa dilakukan oleh perawat sendiri dan intervensi yang kolaboratif. Bisa berkolaborasi dengan dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Setelah teman-teman melakukan intervensi, maka selanjutnya adalah implementasi. Teman-teman melaksanakan apa yang sudah teman-teman rencanakan tadi kepada pasien. Setelah implementasi, maka teman-teman akan melakukan evaluasi. Evaluasi tujuannya supaya kita mengetahui apakah intervensi kita itu berhasil atau tidak. Kita menilai kondisi pasien ketika kita sudah melakukan tindakan ini. Apakah pasien menunjukkan hasil yang baik atau ada perkembangan dari sakitnya atau bagaimana. Jadi di situ itu adalah konsep dasar dari pelayanan keperawatan itu sendiri. Mulai dari pengkajian, diagnosa, intervensi, dan implementasi. Itu adalah tugas pokok dari seorang perawat ketika berada di rumah sakit. Jadi perawat itu fokusnya pada asuhan keperawatan dengan memperhatikan tadi aspek biologis, psikologis, sosial, spiritual, dan kultural dari pasien itu sendiri. Jadi fokus kita adalah kepada kebutuhan dasar manusia. Itu adalah fokus utama dari ilmu keperawatan. Ini saya menjelaskan secara singkat dan yang sesederhana mungkin ya, sesimpel ini. Tetapi nanti kalau teman-teman masuk dan mempelajari ilmu keperawatan, sangat banyak ilmu, sangat banyak pengalaman, skill yang nanti akan teman-teman pelajari, nanti akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman nanti turun ke dunia kerja. Dan banyak sekali, asuhan keperawatan itu sangat detail ya teman-teman. Detail sekali, nanti pelajari banyak. Kalau mau nanti teman-teman silakan tinggal beli buku asuhan keperawatan dan tidak silakan baca. Atau banyak di internet, di Google banyak. Contoh misalnya asuhan keperawatan TBC, ada asuhan keperawatan HIV, ada asuhan keperawatan malaria, ada silakan coba cari di Google atau beli buku asuhan keperawatan. Silakan teman-teman beli di situ. Kemudian diagnosa keperawatan juga sangat banyak, intervensinya juga banyak, implementasinya juga banyak. Jadi itu sangat banyak dan luas. Jadi ini saya hanya menceritakan secara garis besarnya. Untuk lebih detailnya, silakan teman-teman kalau tertarik, silakan kuliah ambil jurusan ilmu keperawatan dan teman-teman akan mempelajari semuanya di situ. Dan pasti ada yang tanya, kenapa tidak ambil jurusan kedokteran saja? Itu kan sudah sangat dekat dengan kedokteran. Oke, menurut saya tidak begitu. Karena keperawatan sendiri berbeda dengan kedokteran. Kalau untuk keperawatan kita bukan hanya healing tapi juga dengan caring. Oke. Jadi itu yang membuat kita berbeda dengan tenaga kesehatan yang lainnya. Jadi buat teman-teman yang mau mengambil jurusan keperawatan, jangan ragu karena keperawatan sendiri itu berbeda dan ilmunya itu sangat luas. Ketika teman-teman masuk mempelajari dunia keperawatan itu ilmunya sangat luas. Jadi jangan takut untuk mengambil jurusan keperawatan. Lalu bagaimana dengan prospek kerja lulusan ilmu keperawatan? Menurut saya prospek kerjanya sangat luas. Bukan hanya di luar, tetapi teman-teman juga bisa membuka praktik mandiri keperawatan. Banyak kok sekarang yang teman-teman perawat yang sudah membuka praktik mandiri keperawatan. Ketika teman-teman sudah memiliki izinnya, sudah punya STR dan legalitasnya jelas, sangat bisa untuk teman-teman membuka praktik mandiri keperawatan. Itu yang harus teman-teman tahu manfaat ketika teman-teman mempelajari ilmu keperawatan. Terima kasih banyak dan